Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-154 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau menikmati firman Tuhan yang adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah ada kuasa di balik sesuatu yang kecil. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau baca bersama dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-32. Matius 13 ayat yang ke-32. Menuliskan, memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia yang seringkali memuja angka besar. Yang besar dianggap sukses, yang banyak dianggap berkuasa, dan yang megah dianggap diberkati. Akibatnya, kita sering merasa minder ketika apa yang kita miliki terasa kecil. Entah itu bakat yang sederhana, keuangan yang terbatas, atau komunitas pelayanan yang minoritas. Namun, melalui perumpamaan biji sesawi, Tuhan Yesus membalikkan logika dunia. Di dalam kerajaan Allah, ukuran awal bukanlah penentu hasil akhir. Ada kuasa dahsyat yang menyertai setiap hal kecil yang diserahkan ke tangan Tuhan. Katakan amin. Mari kita mau belajar memahami makna rohani dari kuasa biji sesawi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meremehkan awal yang kecil. Biji sesawi pada zaman Yesus dikenal sebagai salah satu benih terkecil yang bisa ditanam petani Yahudi. Bentuknya hanya butiran debu hitam yang tampaknya tidak berapi. Apa yang dapat kita pelajari? Seringkali Tuhan memulai perkara besar dalam hidup kita melalui hal-hal yang tidak kasat mata. Kesetiaan pada perkara kecil, seperti doa yang konsisten, pelayanan di balik layar, atau memberi dari kekurangan, adalah biji sesawi yang sedang kita tanam. Jangan remehkan awal yang kecil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memiliki daya hidup yang radikal, pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa biji sesawi yang kecil bisa menjadi pohon yang rindang? Karena di dalam biji yang kecil itu ada kehidupan. Ketika benih itu terkubur dalam tanah, mengalami proses mati bagi diri sendiri, kuasa kehidupan di dalamnya mendobrak tanah dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kita pahami pesan firman Tuhan pagi ini. Kuasa bukan terletak pada seberapa hebat penampilan luar kita, melainkan pada siapa yang ada di dalam kita. Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, dalam Matius 17 ayat 20, iman itu memiliki daya hidup untuk memindahkan gunung-gunung persoalan.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat dan perlindungan bagi sesama. Matius mencatat bahwa ketika sesawi itu tumbuh, ia menjadi pohon tempat burung-burung di udara datang bersarang. Sesuatu yang awalnya kecil akhirnya berdampak luas dan menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan, serta sumber berkat bagi makhluk lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar lewat pesan ini bahwa Tuhan tidak memberkati kita hanya untuk kenyamanan kita sendiri. Ketika pelayanan, ketika bisnis, atau kerohanian kita ditumbuhkan oleh Tuhan, tujuannya adalah agar kita menjadi pohon tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang lelah, terluka, dan mencari perlindungan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bandingkan. Dunia berkata, hanya yang besar dan viral yang berdampak. Namun kerajaan Allah berkata, yang kecil dan setia akan ditumbuhkan secara ajaib. Amin. Dunia berkata, tunggu, punya banyak baru bisa memberi. Namun kerajaan Allah berkata, tabur apa yang ada padamu sekarang. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkecil hati jika hari ini pelayananmu, keluargamu, atau bisnismu masih tampak seperti biji sesawi. Yang kecil di tangan Tuhan tidak akan pernah tinggal kecil. Tugas kita hanyalah menaburnya dengan setia, merawatnya dengan doa, dan membiarkan kuasa Tuhan yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Menjadi renungan kita pagi ini, bukan seberapa besar kapasitas kita yang menentukan dampak hidup kita, melainkan seberapa besar kuasa Allah yang bekerja di dalam keterbatasan kita. Seberapa luas kita memberikan keleluasan bagi Allah bekerja dalam hidup kita, mengendalikan kemauan kita, dan Dia yang menjadi atau memegang otoritas dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, oh bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa sungguhlah Engkau Tuhan andalan dalam hidup kami. Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami dan tiada satupun yang mustahil di dalam Tuhan. Ajarkan kami lebih berharap, menggantungkan pengharapan kami, andalan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia.
berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara, kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan dan iman terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu, dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan.